Barang siapa yang sholat di Masjid Jamiatul Zahidin ya, selama sebulan penuh dapat mobil Pajero. Oh, ambo pindah kemari ambo. Dari Pariaman pindah kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud yu simpuah sabare bungka nan piawai naraculuruh main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bainggo jo babate. Ko kete indak basebui namo, ko kadang indak babilang gala. Uji sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Semoga dosana kasadonyo berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Eksistensi surau di tengah generasi milenial. Surau sebagai salah satu tempat ibadah tradisional memaci peran penting dalam menghubungkan generasi milenial dengan tradisi spiritual dan budaya dalam diri mereka. Namun seiring dengan perubahan pola migrasi masyarakat Minangkabau dan penggeseran nilai-nilai kultural, fungsi surau adalah berubah dari tempat sentral pembentukan karakter khususnya anak laki-laki Minang menjadi tempat pelestarian dan transmisi adat dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi pengurus surau untuk memikirkan strategi dan program yang inovatif agar tetap relevan di mata generasi milenial. Tidak bisa dipungkiri bahwa generasi milenial acok dianggap menjauhkan diri dari nilai-nilai tradisional dan lebih fokus pada teknologi dan media sosial. Namun hal itu sebenarnya menjadi peluang bagi surau untuk bertransformasi menjadi ruang sosial yang dinamis dan mampu menyajikan konten edukasi dan interaktif dan memenuhi kebutuhan dan bahasa generasi saat ini. Pengurus surau harus memikirkan program dan memadukan teknologi, diskusi kekinian, dan kegiatan sosial agar bisa merangsang minat generasi muda. Program inovatif seperti diskusi keagamaan yang disiarkan langsung melalui media sosial atau platform digital, program mentoring dan kelas-kelas pendidikan keagamaan yang menyesuaikan dengan bahasa dan kebutuhan generasi milenial. Serta kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kegiatan lingkungan dapat membantu meningkatkan eksistensi surau di tengah generasi milenial. Dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang sangat dinamis, surau harus menjadi simbol kebersamaan dan pusat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial generasi milenial. Pengurus surau dapat memanfaatkan keberadaan surau sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan tradisi dan kebudayaan Minangkabau. Dalam era digital dan teknologi, surau sebagai tempat tradisional juga harus bertransformasi dan beradaptasi agar bisa tetap merangkul generasi muda dan mempertahankan eksistensinya di masa depan. Generasi milenial bukanlah generasi nan berbungsuhan dengan nilai-nilai tradisional, asalkan surau mampu memberikan konten yang relevan dan sesuai minat serta kebutuhan mereka. Mari kita membangun eksistensi surau sebagai pusat komunitas yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi milenial dan yang akan datang. Ada beberapa program inovasi yang bisa dilakukan surau untuk menarik minat generasi milenial, antara lain program diskusi keagamaan online. Dalam era digital, kegiatan diskusi keagamaan bisa menjadi program yang menarik dan relevan bagi generasi milenial.
Surau bisa memanfaatkan platform digital atau media sosial untuk menyiarkan program diskusi yang dibawakan oleh para ulama atau ahli agama. Program mentoring dan kelas-kelas pendidikan keagamaan menyesuaikan dengan bahasa dan kebutuhan generasi milenial. Surau bisa menghadirkan pembicara yang mampu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi milenial dan mempunyai tema yang menarik untuk mereka. Kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kegiatan lingkungan, kegiatan sosial tersebut bisa menjadi wadah untuk generasi milenial untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat. Surau bisa bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain untuk mengadukan kegiatan tersebut. Kegiatan seni dan budaya. Generasi milenial banyak yang gemar dengan seni dan budaya. Surau bisa memanfaatkan fungsi tradisional dan masih ada di surau untuk mendidik dan mengenalkan kebudayaan Minangkabau kepada generasi milenial. Program pelatihan keterampilan. Generasi milenial banyak yang mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan. Surau bisa mengadukan program pelatihan keterampilan seperti mengaji, menulis, dan pengembangan diri yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan mengadukan program-program non inovatif dan menarik, surau bisa menjadi pusat komunitas non relevan dan bermanfaat bagi generasi milenial. Mari kita dengarkan ceramah Ustadz Zul Erwin tentang bagaimana cara minat generasi muda bisa balik ke surau atau kamu saji. Mari kita dengarkan usaha keseduhannya. Kita berupaya, Bapak Ibu sekalian, kata orang Yahudi itu, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kira-kira Bu, Pak, bisa tak masjid kita ini subuh bisa ramai seperti sholat Jumat? Hah? Harus ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Barang siapa yang sholat di masjid Jamiatul Zahidin dapat sarapan gratis katupek gulai tunjang. Teh talua. Ambo yakin rame kok. Nak dapat jatah ibu kau dorong. Kalua ajo-ajo tu sadu itu. Katupek gulai tunjang. Ya. Padahal kata Rasulullah, rakaataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kalaulah sekiranya pengurus mengumumkan lagi, barang siapa yang sholat di masjid Jamiatul Zahidin, ya, selama sebulan penuh dapat mobil Pajero. Oh, ambo pindah kemari ambo. Dari Pariaman pindah ke kemari. Sebulan penuh dapat Pajero. Ya. Padahal dengan BLT 300.000 juga antri dengan kantor pos tuh BLT tuh. BLT 300.000, Banggalo tuh listrik naik. Itu naik, segala naik, dapat BLT sana awak dikicun tarang awak kene. Bensin naik. Banggalo tuh kadang yang minta BLT tuh pakai kalung ameh tuh, pakai NMAX lah tuh. Pakai NMAX mambek BLT tak tanggung malu. Ya Allah ya Rabbi. Ke masjid tak yakin orang makan uang pahalo tu cik. Tak yakin orang jual pahalo kini. Silahkan. Yang tak peduli dengan Al-Quran, yang tak peduli dengan Islam, silahkan. Mereka tu binatang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Di Pontianak ada masjid namanya Masjid Kapal Munzalan. Silahkan Bapak Ibu klik di YouTube Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Itu masjid dapat infak setiap bulan 5 sampai 9 miliar. Dapat infak setiap bulan 5 sampai 9 miliar. Apa kiatnya? Itu dia. Yang pertama, masjid gunanya bukan milik pengurus, tapi milik umat. Pengurus marbot garin bukan penguasa masjid, tapi pelayan umat. 3, jangan kunci masjid buka 24 jam. Siapkan fasilitas kamar mandi bersih, WC bersih, tempat wudhu bersih. Sediakan tempat untuk musafir numpang tidur, yang orang kemalaman, yang nggak punya uang untuk bermalam, biar mereka bermalam di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Pak, mohon maaf, mudah-mudahan ya
Jangan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Masjid kurang ajar itu. Mohon maaf Pak. Jangan sampai tertulis di sini Pak. Ada, baru saya lihat di YouTube ini, masjid para pemuda, masjid apa namanya? Masjid para pemuda lah nama istilah. Itu kalau ada jamaah yang istirahat tidur, itu dikasih bantal Pak. Dikasih bantal, bukan diusir. Dikasih selimut, dikasih kasur tipis. Kalau ada jamaah sampai sholat baca Quran, dikasih kopi Pak, kopi seperti di kafe. Nah, di masjid Kapal Munzalan, jamaahnya dijapui ke rumah. Jamaahnya Pak dijemput ke rumah Pak. Awalnya masjid ini punya minjam mobil. Masjid itu minjam mobil untuk menjemput jamaah yang jauh ke rumahnya. Karena masjid itu Pak sekelilingnya banyak mayoritas Nasrani. Ya, jadi jamaah yang jauh itu dijemput dengan meminjam mobil jamaah. Dijemput subuh, habis subuh dikasih sarapan gratis. Dijemput zuhur, nanti zuhur dikasih makan siang gratis. Dijemput maghrib, maghrib dikasih makan siang, makan malam gratis. Sore asar dibuat pengajian tahsin Quran, belajar baca Quran. Semua yang belajar sepangkat apa-apa nih ya, kaya miskin pulang bawa sembako. Kaya miskin pulang bawa sembako yang belajar Quran. Abata kembali memperbaiki bacaannya. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba, dia tidak tahu dulu beraja, beli oto pakai riba, kredit riba, oto Pajero tu beli motor pakai riba, beli rumah pakai riba, kabar alek pakai riba, hutang riba. Dia tidak tahu, ingin bertobat, masjid yang melunasi hutangnya. Masjid melunasi hutang jamaah. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kalau ada jamaah tidak ada biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang membayar ke rumah sakit. Kalau ada jamaah tidak ada modal biaya usaha, tidak ada modal usaha, masjid yang memodalinya. Setiap bulan masjid menerima bantuan beras dan menyalurkannya setiap bulannya 8 ton. Setiap bulannya diukutip dan diantar oleh relawan remaja masjid sebanyak 2.000 remaja masjid. Baik sekalian, setiap kegiatan masjid disebarkan di sosial media. Dari awal masjid itu meminjam mobil satu, sekarang masjid itu sudah punya mobil sekitar 30 lebih. 3 diantaranya mobil Alphard untuk jamaah sholat, bukan untuk presiden Pak. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bayangkan tuh, dilayan Mbak Rajo jamaah tuh, baik tuh musaji. Dan pandainya meminta uang jamaah saja, mengemis. Ya, itu untuk musaji situ Pak, sikon enggak untuk itu doh ya. Enggak bedo nak, ya. Ya. Adik, apalagi masjid kita ini pinggir jalan. Ya. Sediakan untuk menginap para musafir. Ya, di Masjid Jogokarian pernah Pak dengar Masjid Jogokarian? Masjid yang fenomenal, saldonya 0 setiap Jumatnya, bukan ndak bapitih. Kayu musaji itu, tapi setiap minggu pitinya dikasih untuk anak yatim. Kok mohon maaf di kampung awak untuk anak yatim setahun sekali. Pertanyaannya, panjang umur anak yatim itu sampai setahun? Hah? Dikumpul uang anak yatim, nanti ala lebaran kan, melaki lebaran 10 anak yatim mati. Ndak pengurus menengok dosa tuh. Di Masjid Jogokarian anak yatim dapat bantuan setiap pekannya, dapat bantuan. Setiap pekan dapat uang saku anak yatim. Di Masjid Jogokarian di depan tuh ada ATM beras. Dikasih untuk jamaah yang tidak berkemampuan, dikasih beras berkilo-kilo untuk seminggu sekali itu berapa kali. Di Masjid Jogokarian nyaris setiap subuh jamaahnya ribuan. Baik sekalian, pertanyaannya, bisa nak Masjid Jamiatul Zahidin kita buat begitu? Bisa nak? Insya Allah. Ya, maknanya apa? Layani umat. Masjid Jogokarian pengurusnya, pengurus yang bertanggung jawab, bukan seperti masjid yang lain. Ya, yang punya sepeda motor harus diganti, dibantu dengan kunci
serak. Karena kalau hilang, pengurus tidak bertanggung jawab. Nah, itu katanya pengurus tak bertanggung jawab, maunya cuma minta saja. Di Jogokarian, ya, jangankan sendal. Mohon maaf Pak, kadang pengurus musaji, orang kehilangan sendal, pengurus musik pura-pura tahu, hilang. Oh, cobaan. Hah? Diganti sendal jamaah yang hilang itu, biar nyaman dia. Bahkan di Jogokarian, kalau ada jamaah yang kehilangan motor, masjid yang mengganti motornya dengan motor yang baru. Ada enggak masjid kayak begitu di kampung awak? Pekanbaru korang kayo nak? Ah, bisa nak musaji awak buat bantuan tu? Insyaallah bisa. 8 caranya, 8 strateginya. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau panjang umur Allah berkahi, Allah ridhoi, kita bertemu dalam waktu yang akan datang, ya. Insya Allah memang setelah viral ini saya 3 bulan sekali diminta oleh tokoh Minangkabau di Jakarta yang tergabung dengan Daram Dai Rantau Minang agar saya 3 bulan sekali ke Jakarta untuk menyampaikan ceramah yang begini ini kepada orang Minang khususnya. Ya, terutama setelah musibah ini Pak Ibu sekalian, apalagi di Pekanbaru nih, ya. Pekanbaru ini kalau mau lihat, ya, kalau di Medan orang katakan itu orang Batak yang banyak, tapi kalau di Pekanbaru nih orang awak yang banyak, betul nak Bu? Pak, ya, maka tidak heran kalau bahasa orang Riau nih lebih banyak bahasa Minangnya dibandingkan bahasa Melayunya. Nah, semoga orang Minang yang di Pekanbaru nih bisa memberikan warna yang baik kepada orang kampuang. Sebab kata pepatah, orang di kampung tuh bantu kata dalam tempurung. Pas apa Minang mana dipakainya tempi nanda dia teh. Tak kurang nanda di luar, bodoh balagak cadia. Nah tuh orang kampung banyak tuh. Membangun musaji minta sumbangan, lah banyak berjuta sumbangan, musaji nol selesai jo lain. Nah tuh para jamaah sekalian, itu kondisi hari ini. Demikianlah dusana kasadonyo untuk video kaliko yang kita beri judul Eksistensi Surau di Tengah Generasi Milenial. Semoga video ko ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atensinya. Allah menonton video ko. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.